Silakan buka Al-Quran. Mana ya? Apa ya? Al-Quran belum jajan sampai 50. God itu Silakan buka surat Maryam, Bu. Juz 16. juz 16 Bu, lagi dicarikan Bu. Ada asistennya, Ibu. Ada kawan bantu Bu. Lagi di mana posisinya, Bu? Lagi Di di rumah. Enggak Bu, kok di rumah susah jaringan Bu. Jadi Lagian ada sekarang, ibu lagi di ini lah, sekitar rumah juga Bu. Kalau di rumah kan ada orang tua lagi sakit Bu. oh gitu, nggak kondusif. Di kebun ini. Ya masih di kebun Bu, sekitaran kebun kayak itu nah Bu. Aman. Di seputaran pondok pesantren Bu. Oh, Mana ayat 16 ayat 16. surat Maryam, Juz 16, ayat 1 sampai 3 saja. Silakan dibaca itu. Sudah ketemu? Nanti Bu lagi cari Bu. Ini juz 16 kan. Ya juz 16 kok lain Jo. Juz 16-nya Setelah surat Al-Kahfi, Bu. oh, iya betul sabar. Surat ke-19. Ayat berapa tadi Bu? 1 sampai 3. 1 sampai 3. Mana banget penculik. Ya Allah ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan. Juz 16. Ibu Mardiana yang tenang, Bu. Ibu Mardiana yang tenang, nggak apa-apa, Bu. Tenang. Bu, iya Bu. Mana Jo? Sini ya. Ini nih. Ah ya itu. Banyak. Tim suksesnya kayaknya di belakang Mardiana nih. Ya Bu, terus kayak mana Bu? Surah Maryam ayat 1 sampai 3 dibaca atau gimana Bu? Ketemu. Ya, dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni Sadaqallahul azim. Sudah, Bu. sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Bu Mardiana, bacaannya sudah bagus ya, lancar, sesuai. Kemudian siapkan kertas dan marker atau pena, Bu. Ada spidol tadi, ada spidol tadi, ada spidol hitam Bu. Ya Bu, sudah Bu. Tulis surat An-Nas ayat 1 dan 2. Jangan dibuka Al-Qur'annya ya, Bu. Ya Tulis Bu. langsung. Bu hafal surat An-Nas ya. Anas ya. Ya, An-Nas ayat 1 dan 2. Ya Bu. Ya, tulis sesuai hafalan Ibu, nggak usah dibuka Al-Qur'annya. Spidol. Dua ayat. Sini dulu, ini dulu. 2 ayat saja. Tulis sesuai hafalan Ibu ya, jangan lihat Al-Qur'an. Iya Bu, beserta harkatnya Bu ya. Iya. Itu aja begitu. Lagi. Ini Bu. 1. Ini ayat 1 Bu. Ya, ayat 2-nya. Ya Bu. Kurangnya masih lama. Insya Allah lama. Sebut. Soalnya kami mau pulang dulu. Saya. Bayar dulu lah. Iya. Berapa? 59 Pak.
Mas. Ini sudah. Ya, ini pendek nih. Mohon tim suksesnya Bu Mardiana untuk tidak membantu, tidak mengintervensi Bu Mardiana ya, biarkan Bu Mardiana ya fokus ujiannya. Siap, Bu. Kak Uyun, Ya, sih. si pamit ke kampus dulu ya Kak. Oke, siap. Makasih sih. Ya Kak. Ini, Bu. Assalamualaikum. Salam. Ini, Bu. Malikin Nas. Nah, Malikin Nas namanya panjang apa pendek, Bu? Panjang, Bu. Dua, satu. Malikin Nas. Ma-nya itu pendek ya, Bu. Kecuali kalau yang Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, surat Al-Fatihah itu ma-nya panjang. Tapi kalau ini, yang Anas Ya, ini, Bu. Malikin Nas, ma-nya itu langsung gabung dengan huruf lam. Iya, Bu. Ma-nya satu, Iya, Bu. Malikin Nas. Nasnya pun, karena itu sudah ada alif, jadi harokatnya harokat biasa saja, karena sudah ada alif ya. Jadi Iya, bukan Bu. harokat yang tegak itu. Iya, Bu. Maaf, Bu. Soalnya agak tegang tadi, Bu. Ya, oke, Malikin Nas. Ya. Oke, Iya, Bu. baik. Baik, dilanjutkan ya Bu Mardiana. Iya, Bu. Nah, lihat sini saja Bu Mardiana. Yang akan Iya, Bu. saya tanyakan ini terkait dengan modul ajar. Saya belum membaca sebenarnya modul ajar yang Ibu sudah kirimkan, belum sempat lagi membacanya. Jadi modul ajar yang Ibu kirim itu materi tentang apa? Materi modul ajar. Mana, Bu? Saya lihat penelitian. Modul ajar kurikulum mereka ini baru saya buka. Ibu ngajar di Saya tuh, kelas 8 Ma yang gua SMP. ajar. iya, Bu. Bu, soal itu saya tuh pakai K13 sebenarnya, Bu. Masih pakai K13 belum ini belum, Bu. Sebenarnya Masih. masih pakai K13 di Masih, sekolah. Bu. Iya, Bu. Nah, tapi di sini Ibu Sekolah. sudah membuat modul ajar kurikulum merdeka. Iya, itu ke depannya itu kemarin, Bu. Salah itu, Bu. Belum saya baiki, Bu. Ya, oke. Materinya tentang apa? Materi saya yang ini penerapan saya kemarin itu beriman kepada kitab-kitab Allah dan meyakini Al-Quran itu, Bu. Meyakini kitab Allah. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai siswa apa, Bu? Tujuan pembelajaran yang menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dan dengan benar. Kemudian memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah dan menerapkan perilaku terpuji dan bersikap toleransi terhadap perbedaan. Nah, yang kedua tadi apa, Bu? Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah, Bu. Nah, bagaimana Ibu bisa tahu kalau siswa itu memiliki rasa ingin tahu? Indikatornya apa? Buktinya Indikatornya apa kalau bisa siswa itu memiliki rasa ingin tahu? dari pertanyaannya bisa jadi itu kan dari memiliki rasa ingin tahu siswa itu sering bertanya dan sering berulang-ulang ketika belajar kayak itu, Bu. Oke. Apakah mereka sudah belajar sebelumnya iman kepada Allah itu apa-apa saja? Sudah ya? Pernah belajar, Bu, iman kepada Allah. Kemudian indikatornya itu peserta didik menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah indikatornya, Bu. Berarti itu termasuk salah satu bagian ya, menjelaskan apa saja itu iman kepada Allah, Ya, Bu. kemudian eh, kandungan kandungan atau apa? Prakteknya seperti apa? Apakah ditanyakan juga? Apakah menjadi tujuan pembelajaran juga? Praktek iman kepada kitab-kitab Allah. Iya, Bu. Ada di tujuan pembelajarannya.
Tujuan pembelajarannya itu yang ke satu tadi menjelaskan makna iman kepada kita Allah. Itu kan menjelaskan makna daripada kitab yang empat yang diturunkan oleh Allah. Kemudian yang kedua Ya. tuh ingin tahu dari sejarah turunnya itu bagaimana, tahapannya bagaimana. Kemudian yang ketiga itu menerapkan perilaku itu bisa jadi menerapkan dari keempat kitab itu yang dinamakan perilaku terpuji dan sikap toleransi sesama manusia atau sesama siswa kayak gitu, Bu. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, apa yang Ibu lakukan di kelas? Untuk mencapai pembelajaran itu bisa dengan metode pertama belajar ketika bab itu sedang berlangsung dan kemudian bisa juga kita jadikan dengan tanya jawab dan tugas rumah kayak gitu, Bu. Berkelompok bisa juga, Bu. Nah, ketika pembelajaran di kelas, metode apa yang Ibu gunakan? Metode di kelas saya gunakan seperti learning kooperatif, Bu. Cooperative learning. Learning kooperatif, iya, Bu. Cooperative learning ya, Bu ya. Iya, Bu. Oke. Cooperative learning. Kenapa menggunakan cooperative learning? Dengan cara itu saya rasa itu bisa diterapkan oleh siswa saya karena itu bisa dikatakan metode yang bisa diserap secara langsung gitu. Seperti apa metodenya? Metodenya itu Prosedur bisa pelaksanaan pembelajarannya. yaitu menyampaikan atau tujuan informasi, mengorganisasi siswa, mengevaluasi dan memberi penghargaan kepada siswa didik tersebut. Menyampaikan Teknisnya seperti menyampaikan apa di kelas? gimana, Bu? Namanya Berkelompok, kooperatif. Kooperatif kan berkelompok. kerjasama dalam kelompok. Nah, teknisnya Iya, Bu. pembagian kelompoknya gimana, kemudian pembagian materi apa yang harus mereka kerjakan dalam kelompok, itu seperti apa? Ya, kalau seperti kelompoknya bisa dijadikan dua atau tiga kelompok karena siswa saya itu orangnya satu kelas itu palingan ada 12 siswa kayak itu, nah, Bu. Jadi dibagi tiga atau dibagi dua bisa jadi 6 orang atau dibagi tiga jadi 4 orang. Ah, kalau ini sistemnya itu bisa jadi dengan makalah atau bisa jadi dengan karya ilmiah bisa juga, Bu. Karya ilmiah. Ya, Bu. Karya ilmiah seperti apa yang mereka buat? Atau makalah seperti apa yang mereka buat? Karena Makalah yang Ibu ya, Bu. membuat eh, aktivitas pembelajaran di kelas itu kan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tadi Ya, Bu. mereka tujuannya memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah, kemudian memiliki rasa ingin tahu. Nah, itu dalam kelompoknya mereka ngapain? Kalau buat makalah, kira-kira apakah efektif itu pelaksanaannya di dalam kelas? Iya. Kalau langkah-langkahnya Untuk dari materi, materi, untuk materinya bisa, materi yang, ya, Bu. apakah Kalau efektif? materinya bisa, ya, Bu, bisa dikatakan efektif juga, Bu. Karena dari materi tersebut kan satu kelompok bisa dikatakan dari 4 kitab itu dibagi ini 2 kitab dan ini 2 kitab. Misalnya satu satu kelompok itu dari kitab Injil dan Zabur dan satunya lagi kitab kitab Taurat dan Al-Quran. Di sana di dalam kelompok itu bisa bertujuan untuk membahas kitab tersebut diturunkan kepada nabi-nabi apa dan dari pokok pembahasannya itu apa saja. Dan bisa jadi itu bisa ditarik kesimpulannya itu per setiap siswa itu maju ke depan satu orang menjelaskan dari hasil kerja kelompok mereka, Bu. Oke. Jadi mereka ngerjakan apa di dalam kelompoknya? Bisa dengan cara atau dengan Buat resume dari buku. Mereka punya buku paket. punya, Bu, buku paket, Bu. Dari resume, buku Jadi paket atau mereka bahan ajar yang resume. lain. Iya, Bu. Nah, bagaimana cara Ibu di kelas dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa? Karena kan kalau membuat resume saja, apalagi itu kelompok misalnya kan kayak kurang efektif. Mereka hanya meringkas saja kan. Jadi gimana cara meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya itu?
Bisa dengan cara persentase juga bisa, Bu. Waktu Atau presentasinya. dengan presentasi, kemudian ketika kita ini proses pembelajaran, di akhir pembelajaran bisa kita tanya jawab kayak gitu, Bu. Kemudian guru bertanya, siswanya bisa menjelaskan dari tujuan pembelajaran kita tersebut, Bu. Ya, jadi dengan tanya jawab, dengan presentasi ya, Bu ya. Nah, Iya. apakah yang menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Karena di tempat saya itu susah jaringan juga, Bu. Kadang-kadang kalau memang memungkinkan digunakan itu bisa di sekali-kali juga, Bu. Kadang-kadang kalau memang ini dibutuhkan, kayak kiranya memang materi materi tersebut membutuhkan ini kita gunakan. Kalau tidak ya dengan alat seadanya saja, Bu. Karena sekolahan saya itu termasuk di pedesaan, Nian, Bu. Susah jaringan juga. Kalau untuk prasarananya itu Fasilitasnya ada, Infokus ada di sekolah. bisa ada, Bu. Infokusnya ada, itu pun ini, Bu, kalau untuk jaringan internet itu di sana susah, Bu. Susah ya, jadi jarang ya. Kalau untuk materi ini di dalam modul ajar ataupun RPP yang Ibu buat, ada nggak dimunculkan penggunaan teknologinya? Ada, Bu. Itu kan hanya ini kan yang di yang disebut di situ kan ada, saya jawab ada kayak gitu, nah, Bu. Walaupun jarang, cuma ada kayak gitu. Ada. Tapi ya Iya, pasti kan sesuai gitu loh, Bu. Apa Ibu tulis di dalam modul ajar ataupun RPP dengan praktek pembelajarannya. Karena kan ini yang digunakan untuk mengajar untuk waktu PPL nantinya kan, iya, Bu. kalau memang direncanakan. Ini sudah dipraktekkan atau belum, Bu? Pengajaran Eh, dengan menggunakan iya, cooperative learning itu. iya, pernah saya kemarin itu uji coba. Alhamdulillah ketika itu lancar jaringan. Kemudian ambil Hmm. inisiatif oleh operator sekolah saya. Kalau memang tidak memungkinkan, kita gunakan di hari lain. Misalnya, kadang-kadang itu mati lampu itu ketika cuaca juga, Bu, karena jauh di perdesaan itu kan. Hujan. Tempat tinggal saya dengan sekolah itu kurang lebih 28 kilo. Nah, itu Hmm. memungkinkan kalau lampunya mati itu memang tidak bisa kami ini, Bu, akseskan dengan metode tersebut. Kalau memang sekiranya ini tidak ada perbaikan ini alur lampu, itu sekali-kali kami gunakan dengan metode tersebut, Bu. Oke, baik. Nah, untuk penilaiannya bagaimana? Penilaiannya bisa Ya, saya gunakan dengan ini, untuk penilaiannya materi bisa ini ya, materi meyakini kitab-kitab Allah ini. hmm, Tadi kan Ibu menggunakan cooperative learning, kelompok ya. Nah, untuk menilai apakah memang siswa itu bisa mengerti makna dari beriman kepada kitab-kitab Allah, kemudian rasa ingin tahu, apalagi yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya itu. Apa yang Ibu lakukan? cara penilaiannya, Bu, ya. Ya, cara penilaiannya. Cara penilaian bagi saya itu salah satunya bisa dengan sikap atau Hmm. respon dari siswa ketika belajar bisa jadi, Bu. Ya, penilaian itu kan ada tiga ya, penilaian kognitif, Dengan kemudian sikap, psikomotorik, kognitif, psikomotorik, eh, afektif. Nah, kalau ya, Bu. sikapnya mungkin bisa ketika presentasi, Ya, ya Bu. kan? Ya, Bu. Kemudian untuk yang psikomotor, Eh, untuk yang kognitifnya, pengetahuan mereka. penget- Pengetahuannya bisa dengan tes, Bu, dengan UH1 atau UH2, ulangan harian, atau dengan UTS, bisa jadi dengan penilaian dari, bisa disimpulkan dari pengetahuan mereka, Bu. Iya, jangan bisa jadi Bu. Yang saya tanyakan ini kan terkait dengan Ya, materi Bu. Ibu ya. Bisa jadi itu kan Pasti, Bu. kayak Ya, sesuatu Bu. yang Ya, sifatnya Bu. umum, bisa jadi ini. Ya, Bu. Nah, Dengan untuk yang langkah materi pasti kayak ini, gitu, Bu. iya, Ya, yang Bu. Ibu lakukan memberi tes. Ya, Ya, mungkin bisa dalam bentuk ulangan harian ini, tes sumatif ya, Bu. ya. Nah, Mati, Bu. apakah Ibu memberikan soal berbasis hot untuk materi ini ya? Kita fokusnya di materi ini. Mungkin kalau untuk materi yang lain, mungkin Ibu bisa menggunakan yang lain lagi gitu kan. Nah, fokusnya di Ya, yang Bu. materi ini. Ya, Bu. Saya menggunakan materi itu dengan dengan apa? Dengan
pertanyaan hot, kemudian belajar hari-hari pun juga saya sering lempar tanya jawab kayak gitu. Misalnya ada siswa yang bertanya, kemudian kita umpan balik kepada siswa yang lain untuk bertanya dan menggunakan Lisan apa soal-soal tulisan itu? hot juga. Kalau kalau nanya langsung kan Lisan, lisan jadinya. lisan Bu, lisan Bu. Kalau dengan tulisan bisa Lisan. jadi saya itu dengan hot itu memang di luar materi tersebut atau memang berkaitan dengan materi, kemudian saya jabarkan. Misalnya itu kitab-kitab Allah, kemudian di sana kita Ya, buat soal soal jangan yang di luar materi lah, Bu. ya, Soal hotnya misalnya jangan itu yang di luar materi. iya betul Bu. Soal hotnya bisa saya ambilkan sedikit menjabar dari itu. Misalnya Al-Quran itu dibolehkan tidak agama lain yang memeluk agama lain mengamalkan seperti itu contohnya salah satu gitu Bu. Gitu. Jadi mereka punya kebebasan berpikir Iya gitu Bu. ya untuk menjawab pertanyaan itu. Itu nggak ada dalam materi, Iya Bu. tapi Itu salah implisit satu secara implisit secara tidak langsung bahan salah materi itu satu ada soal gitu. hot. Iya Bu. Oke, baik. Oke, baik. Untuk selanjutnya yang mau saya tanyakan tentang modul P5 PPRA. Sudah buat ya, Bu, rancangan modulnya? Sudah Bu. Nah, proyek apa yang Ibu buat di modul tersebut? Cek pemberdayaan lingkungan yang membudidayakan sampah menjadi pupuk kompas Bu. Sampah menjadi kompas. Iya Mengapa Bu. Ibu mau buat proyek itu? Karena saya itu sangat tertarik dengan demikian karena di perdesaan itu kan sampah-sampah itu bisa didaur ulang kayak gitu nah Bu. Kemudian dijadikan pupuk kompos itu mayoritas orang desa pada petani semuanya Bu. Hmm. Contohnya sampah apa yang bisa dibuat kompos? Misalnya sampahnya itu bisa jadi dari sayur-sayuran itu bisa dijadikan pupuk kompos misalnya Bu. eh, Sayuran kol atau ini kan bisa dijadikan pupuk kompas, pupuk kompos Sampah Bu. ya, sampah ya, Bu ya. Iya, Bukan ini kol membudi yang dibeli di warung kan, Bu ya. bukan Bukan kol baru sampahnya Bu. ya. Ah. Kol baru bisa Nah, digunakan untuk itu Bu. buat bakwan. Nah, Ya, bisa jadi ini ya sampah organik kayak gitu Bu. Sampah yang non sampah organik organik, yang tidak bisa dipergunakan oleh manusia lagi kan yang bisa dibudidayakan seperti kompas kayak gitu nah Bu. Kompos kayak itu Bu. kompos. Sampahnya ini apakah sampah yang ada di rumah siswa suruh bawa atau sampah yang ada di sekolah gitu? Karena kan kalau misalnya Siswa eh, kol tadi di sekolah apa mereka ya, ketemu kol di sekolah? ya, Bu, itu sampah bisa jadi sampah itu dari rumah mereka. Misalnya kalau kita ini kan ada juga itu selain kol atau dari sisa-sisa makanan lain misalnya itu tuh pada umumnya itu dari rumah mereka. Karena di sekolah itu jarang-jarang juga mengadakan itu, Bu. Mengadakan bahan tersebut kayak itu. Jarang ada sampah organik. Iya, Bu. Karena di sekolahan Jadi saya itu jadi mereka jarang-jarang masak. jadi mereka disuruh bawa sampah dari rumah gitu. Nanti kita buat komposnya di sekolah gitu. Iya, sebagian, Bu. Karena mayoritas siswa itu sekeliling sekolahan itu, Bu. Karena pedesaan itu bisa Oh, dikatakan pedesaan terpencil kayak dekat gitu. Nah, Bu, dekat jauh dari kantor. pasar. Iya, Bu. Sebagian itu bisa digunakan dengan dari rumah kayak juga sampahnya dari rumah kayak gitu, nah, Bu. Iya, bisa sampah rumah tangga ataupun sampah pohon-pohon kan di sekolah ada pohon gitu kan. Daun-daun Ada, Bu. kering yang jatuh itu kan jadi sampah ya, Bu. Sampah yang Bu. bisa dibuat Iya, kompos. iya, Ya Bu. kan atau Itu kan rumput-rumput di ilalang yang sekitar udah tinggi. iya, Iya. Bu. Betul, Bu. Nah, apakah ada koordinasi untuk melakukan proyek ini? Ini sudah Iya, Bu. dilakukan atau belum, Bu? Proyeknya sebenarnya Sudah, Bu. sudah, Iya, Bu. sudah atau belum? Sudah. Ibu kan harusnya kan cuma buat itu aja nggak sih, buat rancangannya aja nggak? Nanti kan ada di PPL tuh PPL P5 PPRA baru prakteknya. Iya, Bu. Kalau sekarang masih rancang, sudah dirancang, sudah itu akan akan dipraktekkan kayak gitu, Bu. Jadi ada koordinasi dengan siapa saja? Koordinasinya itu dengan terutama pada pihak saya
diskusikan dengan kepala, dengan operator sekolah untuk ini kan mengkondisikan tahapan berikutnya. Sudah saya kondisikan juga, Bu. Karena itu inisiatif nanti kepala sekolah mengatakan kalau gejalanya itu kembali kepada keadaan sekolah, nanti gimana gimana jalan keluarnya nanti akan dipecahkan dengan pihak sekolah, Bu. Karena mengingat kita kan mengaksesnya itu kita butuh internet yang lancar kayak gitu, nah Bu. Sementara di tempat sekolahan saya itu internetnya sangat susah, apalagi Untuk untuk apa internet? mengundang Internetnya tuh untuk apa, Bu? Membuat ya komposnya sekiranya pakai kita, internet. oh tidak Bu, tidak Bu. Misalnya itu kan Jadi kita mempraktekkan itu bisa dengan menggunakan YouTube kayak gitu, nah Bu, maksud saya Bu. siaran langsung gitu ya, direkam masuk Ya, ke YouTube. ya Bu. Enggak juga Bu. Misalnya kan cara cara penerapannya itu bagaimana kayak gitu. Tutorialnya itu bagaimana kayak gitu, nah Bu. Kadang-kadang kita kita sebagai guru kan juga tidak memahami hal tersebut. Mau tidak mau kita harus buka YouTube dulu, Bu. Oh gitu di awalnya cara eh, konsepnya ya, konsep cara membuat kompos Ya, itu seperti apa, siswa harus tahu dulu. Jadi pakai iya Bu. internet dulu Iya menayangkan Bu. video cara Ya, mengolah sampah menjadi kompos. Ya. iya. Oke. Nah, apa kaitan antara proyek tersebut dengan mata pelajaran yang Ibu ampu, PAI? Ada kaitannya nggak? Proyeknya itu tentang kebersihan, Bu. Hmm. Kan kebersihan itu saling berkaitan kan dengan ini, dengan proyek yang saya gunakan itu salah satunya pemberdayaan dan menambah pengalaman siswa juga, Bu. Oke, jadi kebersihan sebagian dari iman masuk Iya, gitu ya, materi iya, agama. iya, Bu. Pas, Bu. Pertanyaan terakhir saya, Bu, terkait dengan proposal PTK yang Ibu buat. Judulnya apa, Bu? Judul PTK yang Ibu buat? Hmm, oke, enggak gitu. Lupa, Bu. Sudah buat rancangan PTK belum, Bu? Sudah, Bu. Cuma saya tadi malam tuh orang tua saya lagi sakit, jadi tidak sampai ke sana saya baca-bacanya, Bu. Oh, Karena sudah kondisi, buat tapi lupa, nggak ya, ingat tentang apa. ya, Bu. Mungkin Ya, judulnya Bu. nggak hafal, tapi yang Ibu buat tentang apanya gitu. Misalnya pengguna nggak ingat sama sekali. Lupa, Bu. Wah, Ibu yang buat sendiri apa orang lain yang buat? Kalau kalau Ibu buat sendiri ya ingat. Kalau orang lain yang buat ya mungkin nggak ingat. Ya, saya bikin sendiri sebenarnya, Bu. Cuman dibantu ini juga karena saya tidak begitu memahami IT kayak gitu, nah, Bu. Kemudian saya minta bantu juga sama kawan kayak gitu, nah, Bu. Jika kalau saya Nah, mengerjakan sendiri, otomatis ingat, Bu. Cuman sedikit-sedikit itu dibantu sama kawan juga, Bu. Karena saya tidak begitu menguasai IT, Bu. IT nggak bisa pakai laptop, bisa pakai Ya, Bu. laptop. Ya, Bu. Ini pun makanya saya ujian ini harus didampingi teman. Karena saya takut, Tim misalnya kalau keluar sukses. Zoom, saya bisa ke... Ya, oke. Ya, Nah, Bu. apakah ada kaitannya? Apakah Ibu mengintegrasikan yang Ibu ingat nih ya, antara apa yang Ibu lakukan ketika pembelajaran dengan penelitian, dengan PTK-nya itu? Ada hubungannya nggak? Ada, Bu. Karena kita ambil itu kan dari kesimpulan ini, Bu. Kita ambil itu dari eh, pembelajaran sehari-hari, Bu. Saya ambil PTK-nya itu, Bu. Ya, memang PTK itu kan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas Ibu. Misalnya Ibu menggunakan metode apa tadi, cooperative learning ya. Nah, bisa jadi menggunakan metode cooperative learning itu bisa meningkatkan hasil belajar siswa eh, untuk materi apa begitu kan. Nah, itu kan bisa dilihat
siklusnya. Karena kan yang Ibu lakukan di kelas itu misalnya untuk RPP yang pertama itu siklus 1. Misalnya belum meningkat Iya, lagi Bu. lanjut ke siklus 2 dengan ada perbaikan sedikit di aktif pembelajarannya di kelas. Meningkat atau tidak Iya, nilai Bu. mereka dengan menggunakan metode tersebut. Itu kan Iya, memang Bu. harusnya terintegrasi ya Bu ya, Iya, Bu. pembelajaran di kelas dengan hasil penelitian tersebut. Ya itu, iya betul Bu. Ya itu meningkatkan itu salah satunya itu meningkatkan hasil belajar sesuai dengan metode cooperative learning tadi Bu. Cooperative learning ya, yang Ibu mau Iya Bu. teliti. Iya Bu. Oke, saya rasa cukup sekian Bu ujian komprehensif kali ini. Iya Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, selamat Ibu. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan sehat, sukses selalu, lancar proses PPG selanjutnya. Ya, Amin. mudah-mudahan lulus. Ya, terima kasih Iya Bu Bu. Terima Mardian.